Berikut kalimat yang tepat. Kalimat yang tepat untuk surat undangan rapat adalah, ingat, kalimat tetap saja. Apakah kalimat undangan, kalimat simpulan, kalimat penutup, itu tetap adalah sebuah kalimat. Minimal ada subjek dan predikat. Kedua, hemat. Ketiga, logis, ya. Artinya mengharapkan. Siapa yang mengharapkan? Mengharapkan. Siapa yang berharap? Rapat akan diselenggarakan. Iya, pada hari Senin. Iya, kami mengharapkan kehadirannya. Ini orang ketiga. Padahal surat menyurat berarti bicara dengan orang, iya, orang kedua, bukannya orang ketiga. Nah, yang D, kami mengundang. Iya, kami subjek mengundang predikat Bapak Ibu untuk menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada hari Senin, ya, tanggal 21 Januari 2014. Ini yang mungkin D. Coba kalau yang E, sehubungan dengan rapat yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal itu, kami mengundang Bapak Ibu. Iya, lebih tepat adalah D. Soal berikut, cermati kalimat berikut. Atas perhatian saudara, harusnya ada koma. Ya, tidak lupa saya subjek mengucapkan predikat terima kasih objek. Ya, perbaikan terhadap kalimat surat tersebut adalah kata ucapkan diganti menjadi menghaturkan. Ini malah tidak baku. Menghaturkan adalah bahasa Sunda yang tidak diterima, ya, tidak bisa tidak ditolak oleh bahasa Indonesia. Ini menghaturkan. Harusnya mengucapkan. Terus kemudiannya pada kata perhatiannya di sini bukan perhatiannya, perhatian saudara. Ya, kalau ya memang salah, harusnya diganti atas perhatian saudara atau atas perhatian Bapak Ibu. Ya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih. Mungkin ini tadinya soalnya bentuknya atas perhatiannya memang. Jadi kemungkinan jawabannya B kalau ini tulisannya atas perhatian. Ya, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih. Frasa atas perhatian diganti atas kesediaannya. Pokoknya kalau nya itu bicara dengan orang ketiga, ya. Padahal kalau surat bicara dengan orang kedua, itu yang benar. Kalau orang ketiga surat salah ngomongnya, itu salah. Sebelum kata perhatiannya seharusnya ditambah dengan kata ya perhatian, udah salah, nggak bisa. Frasa saya ucapkan seharusnya diucap beribu-ribu, tidak perlu berlebihan. Iya, jadi kemungkinannya ini tadinya soalnya ada atas perhatiannya dibuat salah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih, harus diganti dengan pilihan jawab B. Tapi kalau atas perhatian saudara juga sudah. Soal berikut adalah kalimat persuasif. Iya, kalimat persuasif adalah kalimat ajakan. Iya, lihat paragraf berikut. Rintangan atau permasalahan dalam kehidupan itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jadi masalah, ya, dalam kehidupan itu sebenarnya untuk hal yang lebih baik. Seandainya setiap manusia tahu bahwa rintang atau yang ada dalam kehidupan tidak lain adalah sebagai motivasi eksternal yang apabila rintangan atau masalah itu bisa dihadapi dengan baik lagi, orang yang sering menghadapi rintangan dan mampu mengatasi dirinya pasti akan lebih kuat, baik secara mental maupun pikiran. Maka kalimat persuasifnya yang kalau teks itu adalah, iya, marilah kita menjadi orang yang berani dalam menghadapi setiap masalah. Iya, pilihan jawabannya A. Latar belakang yang sesuai dengan topik tersebut. Topiknya apa? Pengaruh sarapan pagi terhadap kesehatan siswa SMA Jakarta. Tentu latarnya kondisi apa, ya, situasi panggung tentang SMA sarapan dan Jakarta. Apa latarnya kok kita memunculkan sebuah topik tentang pengaruh sarapan pagi? Maka kita lihat bahwa berkaitan dengan siswa SMA Jakarta tidak sempat sarapan pagi sebelum ke sekolah karena sekolahnya dimulai pukul 6.30 terlalu pagi. Itulah latarnya.
Terus kemudian bagaimana pengaruh sarapan pagi terhadap anak ketika tidak sarapan pagi karena masuknya terlalu pagi. Inilah yang disebut dengan latar belakangnya ya. Latar belakang topik tersebut adalah karena tadi pilihan jawabannya adalah C. Rumusan masalah yang sesuai dengan topik tersebut. Rumusan masalah hanya berikan saja pertanyaan bagaimana, mengapa, ya, apa saja pada di belakang topik yang sesuai dengan topik. Ada kalimat pertanyaan dan di luarnya setelah kalimat tanya itu yang dekat dengan kalimat topik ini adalah mana tuh? Bahaya kenakalan di kalangan remaja. Surah besarkah bahaya? Ini bicara menanggulangi bukan bahaya. Mengapa kenakalan remaja ini tidak sesuai? Bagaimana cara menanggulangi kenakalan? Iya, C pilihannya. Coba kalau D, bagaimanakah peran orang tua? Ini lagi bicara tentang menanggulangi kenakalan remaja. Jadi pilihan jawabannya adalah, rumusan masalahnya adalah bagaimana cara menanggulangi kenakalan di kalangan remaja ketika topiknya adalah upaya menanggulangi kenakalan di kalangan remaja. Iya, pilihan jawabannya C. Soal berikutnya tentang rumusan masalah ya, yang tepat sesuai dengan topik di atas. Iya, tinggal buat pertanyaan apakah, mengapa, dan sesuaikan dengan topiknya. Iya, mana yang baik? Mengapa internet? Bukan mengapa perlunya pemanfaatan. Mengapa perlu pemanfaatan internet tuh? Perlu pemanfaatan untuk peningkatan prestasi belajar siswa. Iya, jadi pilihan jawabannya adalah B. Jadi rumusan masalah hanyalah sebuah pertanyaan atas topik, ya, atas kalimat topik. Apakah menggunakan mengapa, bagaimana, dan apakah gitu ya. Tapi ini lebih tepat dengan mengapa perlu pemanfaatan internet. Jadi bagaimana sama aja, mengapa? Karena internet memberikan sumber-sumber informasi yang tanpa batas, itu lengkap dan luas, mungkin bisa begitu. Dan tapi itu perlu ya dicarikan korelasinya. Mengapa perlu pemanfaatan internet itu? Apa alasan-alasannya? Iya, jadi pilihan jawabannya adalah B. Ya, soal berikutnya adalah kalimat kritik yang tepat sesuai dengan kutipan di atas. Kutipannya adalah, salah satu tema yang disukai penyair sufi adalah tema pencarian hakikat diri yang batin, universal, dan tidak berjejak dimanapun selain dalam wujud diri manusia yang terdalam. Sajak Sanusi Pane mencari, ya, menunjukkan kepada kita bahwa puisi merupakan sarana atau tangga naik menuju pengalaman transendental, walaupun menggunakan ungkapan-ungkapan yang diambil dari perjalanan batin. Sajak tersebut juga memiliki kaitan dengan tema pencarian hakikat diri batin manusia yang digemari para penulis sufi. Pilihan jawabannya kalau kita cari di antara B, C, D, ada kemungkinannya A dan C. Yang lain nampak tidak logis. Iya, coba kalau yang A, sajak mencari gitu ya. Iya, karya Sanusi Pane memiliki kekhususan yang temanya hanya dipahami para penulis sufi. Ini karena sufi biasanya hanya dipahami, ya, sulit dipahami oleh awam. Ini kritik tajam sekali. Iya, coba kalau yang C, sajak mencari, karya Sanusi Pane sangat terkait dengan tema pencarian hakikat diri batin manusia yang merupakan ciri khas sajak-sajak sufi. Ini hanya merupakan penjelasan ya, lebih mungkin juga pujian. Tapi kalau kritik adalah tentu menyorot hal yang kurangnya. Iya, jadi saya lebih memilih pilihan A sebagai sebuah kalimat kritik. Kalimat resensi yang menyatakan keunggulan, maksudnya keunggulan yang sesuai dengan
Penjelasan tersebut adalah dengan ilustrasi ya, penjelasan ilustrasi kalimat tersebut. Ingat ini, Liu Bliu Aupanuha Ihsani, siswa madrasah Mahkamah Internasional Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Isi cerpennya ya, mengisahkan Fahril, siswa pesantren asal Aceh, korban tsunami yang kehilangan rumah dan kedua orang tuanya. Fahril mendapat kesempatan menjadi siswa pertukaran pelajar di AS. Fahril berkenalan dengan Olga, gadis Rusia yang tidak beragama tetapi percaya adanya Tuhan, dan keduanya saling mencintai. Ayah Olga seorang wartawan yang pernah ditahan karena dituduh sebagai mata-mata dan akhirnya tewas dalam perampokan di New York. Cara pandang hidup Olga menyadarkan Fahril bagaimana harus menghadapi kenyataan di masa depan. Wah, ini soal pengalaman. Ini tentu adalah C, meski usia pengarang masih muda, yaitu siswa mahkamah ini kan ya, tetapi cara memandang kehidupan sangat matang dan peka terhadap pengalaman ya. Ini dia pengalaman kenyataan di masa depan. Jadi pilihan jawabannya adalah C. Kalimat kritik yang menyatakan kelemahan sesuai dengan kutipan tersebut adalah, lihat, Yanti berlari keluar sambil membawa biji kopinya yang telah dibungkus. Di belakang rumah dilihatnya kain-kain batik Ibu Yanti berserakan. Di pekarangan dilihatnya ibunya menangis memeluk bapaknya yang di perutnya menancap kerat pisau yang sedikit demi sedikit mengucurkan darah segar. Yanti kebingungan, kopi yang ada di tangannya dilemparkannya hingga terjatuh di lantai dan hancur berkeping-keping, mengotori kain putihnya yang dengan susah payah dijaganya supaya tidak kotor. Bapaknya masih bisa tersenyum padanya meski terbaring lemah di kamar tidur. Yanti sendiri mencoba membantu ibunya untuk mempermudah pekerjaan ibunya sebagai pembatik. Dilihat dari struktur cerita, bagian itu terasa datang sekonyong-konyong, tidak memenuhi logika cerita karena tidak ada alasan mengapa ayah dibunuh. Ini kan karena potongan bisa, tapi mungkin ya. Bahasanya segar, ini bukan kritik. Ya, lancar, penjelasan itu tidak kritik. Penulis dengan manis membayangkan kopi yang pecah adalah dirinya dan ibunya yang ditinggal ayahnya. Ini tidak ada kritikan. Melihat bahasanya yang bersih, kemampuannya membangun asosiasi, ini bukan kritik. Kalimat tidak berfungsi sekedar menimbulkan ketegangan, memperkuat rasa haru, tetapi juga harus berkaitan dengan peristiwa yang lalu ya. Ini ada kata di tanah di belakang, ini tiba-tiba di kamar ya, bapaknya tersenyum. Jadi pilihan jawabannya adalah kritik yang mungkin yang sesuai dengan isi kutipan tersebut.